Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak bersama pelajaran Ibu di mata pelajaran penataan produk di kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi produk. Definisi spesifikasi produk adalah uraian terperinci mengenai informasi suatu produk yang meliputi merek dan identitas produsen, kelebihan dan fitur produk, larangan dan standar penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, desain dan gambar produk yang menggambarkan secara visual dan menjadi karakteristik pembeda dengan produk lainnya. Spesifikasi produk itu intinya secara bahasa lebih mudahnya adalah semua ciri-ciri yang ada di dalam produk tersebut, baik dari segi kemasan, segi harga, bahan, visual, dan lain-lain. Nah, sekarang spesifikasi produk dalam penataan produk di toko. Ada yang berdasarkan golongan barang, ada kelompok, ada jenis, ada merek, dan keterangan. Berdasarkan golongan barang, seperti pakaian dewasa. Kelompoknya misalkan dikelompokkan adalah pakaian pria. Lalu jenisnya diperkecil lagi menjadi celana, baju, atau dasi yang digunakan oleh pria. Merek, misalkan dari merek celana ada Van Hansen, Arrow, dan Pecardin. Keterangannya mungkin ini terbuat dari untuk merek dari Van Hansen atau Arrow itu keterangannya terbuat dari bahan wool, katun, dan teteron. Nah, sekarang kelompok tadi ada pakaian pria, sekarang ada pakaian wanita. Contoh jenisnya ada blus, ada rok, ada bawahan, ada terusan. Untuk mereknya ada blusnya merek Van Hansen, roknya merek Arrow, bawahannya merek Pecardin, terusannya merek Evagi. Keterangannya Van Hansen terbuat dari wool, katun, atau teteron. Contoh ya. Nah, sekarang ada golongan tadi menurut golongan barang kan ada pakaian dewasa. Nah, sekarang ada golongan kedua yaitu contoh pakaian anak-anak, di mana kelompoknya ini dibagi dua, ada pakaian anak laki-laki dan pakaian anak perempuan. Jenisnya sama-sama memiliki jenis celana, baju, kaos, blus, dan lain-lain. Mereknya ada merek dari Ono, Dona, Doni, dan Bobo. Contoh, keterangan terbuat dari bahan sifon, teteron, katun, dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasi produk dalam sebuah produk lebih rinci secara kemasan atau secara visualnya itu ada nama produk, wajib ada nama produk yang disertakan di produk tersebut. Boleh itu dalam bentuk label tag atau dalam bentuk kemasannya tersendiri. Ada nomor SKU, itu nomor standar dari keeping unit misalkan. Itu biasanya sih kalau nomor SKU ya, itu kayak nomor yang diberikan oleh perusahaan atau dari toko tersebut. Misalkan ada toko A memiliki barang berupa celana jeans dari merek Cardigan. Nah, toko A ini menamakan namanya stock keeping unitnya misalkan CA karena Cardigan mungkin ya, CA 20 karena itu celana, mungkin dia ngasih kodenya 20 misalkan. Lalu celananya misalkan baggy itu dikasih lagi kode sama dianya misalkan B, jadi CA20B misalkan gitu kan, seperti itu. Tapi toko lain bisa aja berbeda nomor atau berbeda penamaan. Lalu ada deskripsi produk, ini biasanya penjelasan secara singkat ini produk apa. Misalkan kalau misalkan kayak sabun cuci, misalkan ini sabun cuci dijelaskan itu sabun cuci untuk pakaian. Ada yang menjelaskan sabun cuci untuk misalkan untuk sabun lantai misalkan dan sebagainya. Jadi ada penjelasan sedikit gitu ya. Lalu ada brand, itu jelas ada merek, ada brand. Lalu ada warna. Itu rincian datanya bisa aja warna dari si produknya atau warna dari desainnya. Ada bahan, itu ingredient atau bahan utama atau bahan pokok dalam untuk produk tersebut. Ada dimensi kemasan, yaitu besarnya kemasan gitu ya. Biasanya sih nggak dituliskan di kemasan, tapi tetap itu didaftarkan ketika masuk barang itu dimensi kemasannya tetap disertakan. Karena apa? Itu penting untuk toko mengatur posisi atau posisi letak barang atau posisi display, kira-kira harus ditempatkan di tempat yang bawah, di shelving bawah, shelving tengah, apa shelving atas.
Itulah gunanya keterangan dimensi kemasan ketika produk datang. Lalu ada biaya. Biaya didatangkan produk tersebut dari mulai biaya pembeliannya sampai biaya transportasinya atau biaya distribusinya. Lalu ada manufacturer suggested retail price, itu biasanya harga eceran yang disarankan dari pihak produsennya untuk si toko tersebut. Misalkan range berapa sampai berapa. Jadi di range misalkan misalkan suatu produk harganya range-nya 100.000 sampai 150.000. Nah, toko itu boleh memberikan label harga misal 130.000, 140.000, tapi tidak boleh lebih dari 150, tidak boleh kurang dari 100.000. Nah, itu negara asal. Itu ada keterangan negara asalnya dari mana. Biasanya untuk produk-produk apalagi yang fashion itu sangat diutamakan ya, kayak kamu kalau lihat label produknya yang ada di belakang apa di bagian leher itu biasanya suka ada tuh made in China, made in Korea, made in Jerman, made in Indonesia, itu suka ada. Lalu ada HS kode klasifikasi. HS kode klasifikasi itu semacam kode klasifikasi barang. Ini barang masuknya misalkan tadi barang minuman, makanan, atau makanan pun makanan cepat basi, makanan tahan lama, itu kode, tapi kode itu kode yang dikeluarkan oleh bea cukai. Jadi tidak beda dengan nomor SKU tadi. Kalau nomor SKU itu kode keeping unit. Itu biasanya toko yang menentukan kodenya, tapi kalau HS code itu biasanya sudah ditentukan dari bea cukai dan ketika datang itu beserta dengan HS code-nya. Nah, di sini ada spesifikasi produk dalam sebuah produk. Itu ada nama produk, tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Ada nama produk, ini penjelasan secara secara singkatnya. Ada nama produk yang diberikan produsen terhadap produknya, ada nomor stock keeping unit, ini silakan dibaca ya. Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk pelajaran kali ini, untuk spesifikasi produk sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dalam kolom komentar di bawah atau ketika kita bertemu di sekolah, silakan kalian bertanya. Dan untuk tugas, Ibu minta ini aja sih, simple aja sih, satu produk aja. Kamu tentukan spesifikasi produknya, maksudnya dicari gitu ya spesifikasi produknya tadi, kayak dari mulai nama produk, nomor SKU, deskripsi produk, brand, merek, warna, bahan, dimensi, semuanya sampai HS code-nya. Kalau ada cari di Google ya untuk produknya, untuk keterangan-keterangan ini, atau lihat minimal lihat dulu di kemasan ketika tidak ada ciri-ciri yang ini tidak ada di kemasan, kalian lihat di Google. Dan satu lagi, Ibu minta dibuatkannya di Canva supaya lebih terlihat cantik tugas kalian ya. Di menarik, selain menarik juga isi kontennya tetap juga harus bagus ya, harus sesuai ya. Ibu kasih waktu 1 minggu setelah video ini diupload ya. Kita Ibu akan ngasih link nanti di grup kelas. Ibu akan kasih link untuk kalian mengisi untuk mengupload file Canva kalian yang isi tentang spesifikasi produk dari sebuah produk, satu produk aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.